Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi dalam bahasan fikih. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang salat gerhana. Babu salatul kusufain ini. Buku ini bacaan ini, kitab ini adalah kitab At-Taqriratus Sadidah pada halaman 347. Kita akan bahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Salat kusuf atau salat gerhana, salat atau di sini salatul kusufaini awil khusufaini li syamsi wal qamari. Biasanya penyebutan gerhana itu kusufaini, kusuf atau khusuf, awil khusufaini li syamsi untuk matahari, wal qamari dan bulan, wal afsah dan yang lebih afsah, lebih fasih, pendapat yang fasih, yang kalau bahasa yang lebih banyak digunakan ayyuqal al kusuf, kusufus syamsi, kusuf gerhana untuk matahari, li syamsi, al kusuf li syamsi, wal khusuf lil qamari dan salat gerhana bulan itu khusuf pakai kha. Dasar dari pelaksanaan salat gerhana, perintah untuk melaksanakan salat gerhana adalah firman Allah Ta'ala, la tasjudu li syamsi wala lil qamari wasjudulillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan bersujud pada matahari dan jangan sujud pada bulan, sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakannya, yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang benar-benar menyembahnya, beribadah menyembahnya. Dan khabar selain Al-Quran, dasarnya ada khabar hadis Nabi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankisifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fasallu wa da'u hatta yankashifa ma bikum. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda, dua ayat, tanda-tanda dari ayat Allah. Ayat-ayat Allah, ya tidak bisa bulan dan matahari dan bulan ini tidak bisa untuk menutupi sebuah menandakan seorang yang mautinya seseorang atau hidupnya, tidak ada hubungannya. Dan jika kalian melihat gerhana, ya maksudnya gerhana matahari atau gerhana bulan, fasallu, maka sholatlah, sholat gerhana, wada'u, dan berdoalah hatta yankashifa ma bikum, sehingga terbuka, sudah tidak tertutup lagi gerhananya, gerhananya sudah selesai, sampai selesai gerhananya. Hukmuha, hukum dari sholat gerhana itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan, walau limunfaridin, walaupun meskipun untuk sholat sendirian, wa yukrahu, dan makruh tarkuha, meninggalkannya, wa tusannu, dan disunahkan jama'atan, disunahkan dengan cara berjamaah, wa fil masjid, dan di dalam masjid, wa indoko, meskipun sempit masjidnya, disunahkannya di dalam masjid. Al hikmatu fiha, hikmah dalam pengerjaan pelaksanaan sholat gerhana itu tanbih ubadi syamsi wal qamari ala annahuma musakharani mudallalani walau kana lahaini la dafa'an naqsa an nasfihima walam yumha nuruhuma, untuk mengingatkan pada para penyembah matahari dan bulan bahwa bulan dan matahari itu dengan adanya gerhana kan tertutup, itu musakharani, ditundukkan, keduanya ditundukkan, ya. Dan andai kata dua matahari dan bulan itu adalah bulan, maka matahari dan bulan adalah Tuhan, keduanya adalah Tuhan,
maka pasti dia bisa menolak kekurangan itu, adanya ketutup tadi itu. Dengan menolak sendiri dan tidak akan menghapus cahayanya, dan itu kan tidak terjadi, malah tertutup. Itu makanya ini untuk memperingatkan para penyembah matahari dan bulan, hikmah dari pelaksanaan adanya sholat gerhana ini. Waktuha waktu pelaksanaannya adalah yadkhulu fihima, masuk dalam gerhana bulan atau gerhana matahari, bibida'il taghayyur, dengan permulaan perubahannya. Ketika sudah mulai bergerhana itu sudah masuk waktu pelaksanaan sholat gerhana, sudah bisa dilakukan. Wa yakhruju fil kusufi, dan keluar dalam sholat khusuf, bil injilai wa bil ghurubi syamsi kasifah. Waktu gerhana itu keluar dengan waktunya adalah keluarnya itu ketika sudah tampak mataharinya sudah hilang, gerhananya sudah tidak ada. Wa bil ghurubi syamsi kasifah, dan sebab juga atau karena posisinya matahari sudah tenggelam. Sudah tenggelam, sudah tidak tertutupi lagi dengan adanya gerhana itu. Itu waktu keluarnya gerhana, sholat gerhana matahari itu sudah habis waktu sholatnya. Jika sudah habis ya gerhananya, waktunya juga sudah habis. Wafil khusufi, dan dalam sholat khusuf, maksudnya gerhana bulan ya, adalah bin injila, dengan adanya jika sudah tampak jelas bulannya, sudah tidak ada gerhananya, atau sebab tulu isyamsi la bitul fajri, atau sebab munculnya terbitnya matahari, atau tidak dengan sebab terbitnya fajar, karena Sultan al-Qamari, kekuasaan bulan, maksudnya cahayanya bulan itu layafutu, tidak bisa hilang, illa bitul isyamsi, kecuali dengan terbitnya matahari. Kalau sudah matahari terbit sudah kalah. Jadi gitu. Itu waktu keluarnya masa habisnya gerhana bulan. Jika sudah tampak bulannya, tidak terjadi gerhana lagi. Intinya itu. Kalau misalnya pas posisi gerhananya terjadinya ketika mau keluar matahari, berarti terbit matahari, ya sudah habis berarti waktu sholat gerhananya. Kaifiyatu sholatiha, cara pelaksanaan sholat gerhana itu laha salasu kaifiyat, ada 3 cara. Al-ula, yang pertama, antusholla, sholat rakaataini ka sunatus subhi min ghairi tatwil, seperti sholat 2 rakaat 2 rakaat seperti sholat sunnah subuh, dengan tanpa memanjangkan bacaan surat-suratnya yang dibaca, seperti sholat sunnah subuh seperti halnya biasanya. Yang kedua, antusolla rakaataini, sholat gerhana itu sholat dengan 2 rakaat min ghairi tatwil, dengan tanpa memanjangkan bacaannya itu, surat-suratnya tanpa dipanjangkan, biziyadati ruku'in, dengan tambahan ruku', wa qiyamin, dan berdiri, fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat. Fa yakunu fi kulli raka'atin qiyamaini qira'atani, maka setiap satu rakaat itu ada 2 kali berdiri, 2 bacaan, wa ruku'ani, dan 2 ruku'. Jadi ketika watajibu qiraatul Fatihah fi kulli qiyamin, dan wajib baca surat Al-Fatihah pada setiap berdiri tadi itu. Jadi berdiri pertama kan baca surat Al-Fatihah, Allahu Akbar ya, surat Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku', kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, kemudian langsung baca surat Fatihah lagi. Ini berdiri yang kedua, baca Fatihah dan baca surat, baru kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri, Allahu Akbar.
Nah, sama kayak rakaat pertama, rakaat kedua juga ada dua, rukuknya dua kali, berdirinya dua kali ya. Asalisa, cara yang ketiga, wahya al-akmal, dan itu adalah yang paling sempurna, antusolla rakaataini kal kafiyati tsaniyah, salat dua rakaat seperti seperti cara yang kedua tadi, walakin ma'atatwil fil qiyamati bil qiraati, tapi dengan memanjangkan bacaan-bacaan, surat-suratnya dipanjangkan dalam setiap berdiri tadi itu. Setelah baca surat Fatihah, baca surat-suratnya itu dibaca panjang. Berrukuat juga dalam rukuk-rukuknya, wasajdat, dan sujud-sujudnya bitasbih dengan membaca tasbih dipanjangkan. Nah, miqdarut tatwil fil qiyam, perkiraan panjangnya dalam berdiri ya. Panjangnya al-qiyamul awal min rakaatil ula wa suratul baqarah au qadruha. Jadi qiyam yang berdiri, qiyam yang pertama, berdiri yang pertama setelah baca surat Fatihah yang pertama pada rakaat pertama ini ya, itu sepanjang bacaan surat Al-Baqarah atau sekitar kira-kira berapa lama. Kemudian al-qiyamu tsani min rakaatil ula, berdiri yang kedua dari rakaat yang pertama tadi, kan ruku sambil itidal, kemudian baca surat lagi Fatihah, kemudian baca surat, kan itu sepanjang surat Ali Imran au qadruha, atau sekitar sepanjang surat Ali Imran. Ya, tentunya sangat panjang sekali. Kemudian yang ketiga, al-qiyamul awal min rakaatis tsaniyah ya, berdiri yang kedua dari yang pertama dari rakaat yang kedua, baca surat An-Nisa dan atau sekitar sekira-kiranya sekitar sepanjang surat An-Nisa. Yang keempat, al-qiyamu tsani, berdiri yang kedua dari rakaat kedua, itu sepanjang bacaan surat Al-Maidah, atau baca surat Al-Maidah atau sekitar itu sepanjang surat-surat, baca panjang surat-surat sepanjang bacaan surat Al-Maidah atau membaca surat Al-Maidah itu. Jadi itu perkiraan panjangnya lama berdirinya pada setiap berdiri dari dalam sholat gerhana itu. Nah, miqdar itu tadi pada berdirinya ya, ketika setelah surat baca Fatihah itu. Miqdaru tatwil fi ruku'at wa mislu fi sajadat ya, perkiraan panjangnya dalam ruku', wa mislu fi sajadat, dan semisalnya juga dalam sujud-sujudnya. Rukuk awal min rakaatil ula, rukuk yang pertama dari rakaat pertama itu biqadri mi'ati ayatin min suratil Baqarah, sekitar 100 surat dari surat Al-Baqarah panjangnya rukuknya, lamanya sepanjang itu, sekitar itu 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Ar-ruku'u tsani min rakaatil ula, rukuk yang kedua dari rakaat yang pertama, biqadri samanin ayat, sekitar 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Ar-rukul awal, rukuk yang pertama dari rakaat kedua, biqadri sab'ina ayatan, sekitar 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Ar-ruku'u tsani min rakaatit tsaniyah, rukuk yang kedua dari rakaat yang kedua itu sekitar 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi itu baik itu rukuk atau sujud ya, sama itu tadi. Sujud-sujudnya panjang itu kalau cara yang ketiga itu dengan memanjangkan tadi. Kita bisa pilih kalau kita pasti pilih yang tidak terlalu panjang ya. Jadi itu pembahasan mengenai sholat gerhana. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Nakhtatim bil doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.